Untuk teman-teman yang ingin mempromosikan bisnisnya atau mendukung YouTube ini, bisa menghubungi nomor gua yang ada di kolom deskripsi. Sebetulnya ada dua nama pemain Inter yang menurut pelatih tidak layak untuk menjadi starter karena tidak memiliki kualitas yang cukup untuk bermain di tim sebesar Inter. Bahkan pelatih meminta saya untuk tidak membiarkan dua pemain tersebut masuk ruang ganti. Teman-teman yang sedang kalian saksikan saat ini adalah Cerewetin Inter. Apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat. Cerewetin Inter kali ini, gue mau bacain statement-statement menarik dari Pavard dan juga Ausilio. Baru-baru ini mereka berdua ada sesi interview ya teman-teman. Yang pertama, langsung gue bacain aja nih. Dari Pavard, dia interview dengan media Repubblica. Pavard dimintai pendapatnya tentang Inzaghi teman-teman. Lalu Pavard bilang begini. Simone Inzaghi pantas mendapatkan pujian, dan pujian itu bukan hanya dari para penggemar, tetapi juga dari kami para pemain dan seluruh tim. Penting bagi kami untuk menyanyikan namanya terlebih dahulu ketika kami memenangkan Scudetto. Bintang kedua datang berkat kerja keras semua orang, tetapi dialah sang pelatihnya. Lalu kemudian Pavard juga bilang begini. Dia tidak pernah meremehkan siapapun dan mentalitas itu dimiliki oleh semua orang di sini. Dia sangat peduli pada hal detail dan Anda bisa mengetahuinya dari emosi yang dia tunjukkan di pinggir lapangan. Pertama kali saya melihat Inzaghi, saya memandangnya dengan takjub dan kemudian saya bisa segera memahami orang seperti apa dia. Bahkan setelah memenangkan Scudetto, Inzaghi langsung mengatakan kepada kami bahwa penting untuk memenangkan semua sisa pertandingan kami. Ya, tetapi sayangnya malah kalah dari Sassuolo. Lalu kemudian Pavard dimintai pendapatnya tentang Lautaro. Pavard bilang begini. Dia orang yang hebat, pemimpin sejati, dan pemain yang luar biasa. Saya berharap dia bertahan bersama kami untuk waktu yang lama. Lalu kemudian Pavard juga ditanya tentang postingannya dulu ya. Waktu dia mau tiba di Inter kan, dia posting di pesawat ada tulisan Benji, sang Interista. Nah, Pavard dimintai penjelasannya tentang konten tersebut. Pavard bilang begini. Konten tersebut terjadi di pesawat ketika saya hendak tiba di Milan. Saat itu saya sedang ngobrol dengan seorang teman. Situasinya adalah saya telah memaksa keluar dari Munich dan saya hanya menginginkan Inter yang telah mengikuti saya selama beberapa waktu terakhir. Mantap. Lalu kemudian ditanya juga Pavard, kenapa memilih Inter dari sekian banyak klub hebat di dunia? Si Pavard menjawab begini. Tentu saja saya suka dengan taktik yang dimainkan oleh Inter. Itu berperan dalam keputusan saya. Di Munchen saya bermain sebagai bek sayap. Sementara di sini saya bermain sebagai bek tengah, peran yang saya sukai. Dan sebelumnya saya sudah pernah bermain di formasi 3 bek. Dalam peran ini, yang terpenting bagi saya adalah melindungi semua orang di posisi lainnya. Di formasi 3 back, kami harus terus bergerak, menciptakan ruang, dan selalu berkomunikasi dengan Regista. Lalu kemudian Pavard juga memberikan statement tentang gol ya. Dia kan sampai saat ini belum mencetak 1 gol pun untuk Inter. Pavard bilang begini. Saya sebetulnya ingin sekali mencetak gol pertama saya di pertandingan derby kemarin. Akan tetapi, bila akhirnya gol pertama saya hadir di partai melawan Juventus, menurut saya itu sama bagusnya. Ya iyalah, milih-milih lagi anjir. Lalu kemudian berikutnya, Pavard dimintai pendapatnya tentang Theo Hernandez ya. Teman dia di tim nasional yang kemarin di derby bertemu dengan sangat amat ketat. Pavard bilang begini. Sebelum pertandingan, saya mencoba menggoda dia. Saya katakan bahwa kami akan menjadi juara ketika melawan mereka. Kami memang berteman, tetapi derby tetaplah derby. Di lapangan, saya adalah lawan Theo. Dia dan saya bentrok dan saling dorong. Lalu kemudian yang terakhir, Pavard ditanya tentang parade Scudetto. Pavard bilang begini. Saya pernah merasakan atmosfer seperti ini sebelumnya ketika bersama Stuttgart ketika kami promosi ke Bundesliga. Dan dengan Bayern Munchen, saya juga merasakan parade juara, tetapi tidak sebanyak ini fans yang datang. Kemudian di Prancis, setelah kami memenangkan Piala Dunia, perayaannya sungguh menakjubkan. Akan tetapi, bus di Paris melaju lebih cepat, tidak memakan waktu 8 jam seperti yang terjadi di Milan. Gila ya, memang Italia itu kalau soal sepak bola rusuhnya ngelebihin apapun. Dan semoga Pavard tidak dilepas ya di musim depan. Siapa yang tahu kalau tiba-tiba Pavard dilepas. Dan semoga dia makin menyatu sama tim ya. Gue masih berharap bahwa kita memiliki sistem permainan yang center back kanan dan center back kirinya tidak hanya solid di belakang, tetapi juga sangat aktif membantu
serangan ya. Pada dasarnya Pavard dan Bastoni sudah menunjukkan itu ya di musim ini. Mereka tidak hanya solid di belakang, tetapi juga sangat aktif membantu serangan. Ya, semoga di musim depan lebih konsisten lagi. Dan terlebih lagi, semoga Pavard punya tandem yang sepadan ya untuk wingback kanan. Wingback kanan yang lebih skillful dan punya kemampuan menyerang lebih baik dibandingkan Dumfries. Lalu kemudian yang berikutnya ada wawancara yang sangat amat menarik dengan Ausilio, teman-teman. Wah, gila, ini dia memberikan komentar hampir ke seluruh pemain Inter. Di awal wawancara, dia ditanya pendapatnya tentang rencana bursa transfer musim depan. Ausilio bilang begini, "Saya rasa bursa transfer kami praktis sudah selesai sebelum dimulai." Sejujurnya, itu adalah jawaban cepat tetapi juga masuk akal. Karena di tahun lalu, kami tahu betul bahwa jendela transfer akan sangat panjang karena kami harus mengganti 10-15 pemain. Lalu kemudian di setiap bulan Februari-Maret, kami selalu membuat rencana untuk musim berikutnya. Nah, di tahun ini, kami sudah mengevaluasi dan kami menyadari bahwa hanya perlu sedikit pemain yang kami ganti. Di musim ini tidak akan sesibuk musim sebelumnya. Ya, teman-teman, jangan-jangan bener nih transfer kita udah selesai di Zielinski sama Taremi ya. Lalu kemudian Ausilio ditanya juga tentang penyerang di musim depan. Apakah Inter akan memiliki 5 penyerang? Ausilio menjawab begini, "Sejujurnya saya tidak tahu. Di akhir musim ini kami akan membahas lagi bersama dengan pelatih. Tahun ini kami bermain dengan 4 penyerang dan kami melakukannya dengan sangat baik. Saya tidak melihat perlunya perubahan. Akan tetapi, jika ada kemungkinan menjadikan salah satu pemain muda kami sebagai striker kelima untuk membantunya tumbuh dan mendapatkan pengalaman, itu adalah peluang yang akan kami pertimbangkan." Namun, di sini Ausilio mencoba mengingatkan teman-teman bahwa kita memiliki Mkhitaryan. Mkhitaryan adalah seorang yang memulai karirnya sebagai second striker dan dia akhirnya berkarir sebagai gelandang serang. Mkhitaryan memiliki IQ sepak bola yang sangat tinggi dan jika diperlukan, dia bisa berperan dengan baik sebagai striker. Aduh, ternyata itu teman-teman idenya. Mkhitaryan jadi second striker, itu ide yang sebetulnya juga lahir di awal musim ini ya, tetapi nggak kesampaian kayaknya melihat Mkhitaryan jadi second striker. Jadi gimana nih teman-teman? Jangan-jangan benar nih teman-teman, kita tidak akan ada pembelian baru lagi ya di musim ini. Lalu kemudian Pierre Ausilio ditanya pendapatnya tentang Albert Gudmundsson. Ausilio bilang begini, "Satu-satunya hal yang dapat saya pastikan adalah bahwa Inter memang menyukai dia dan tentu saja itu karena dia adalah pemain yang berkualitas. Namun saat ini kami masih memiliki kontrak dengan Arnautovic dan kami akan melakukan evaluasi juga terhadap Alexis Sanchez. Jangan lupa bahwa kita memiliki Satriano yang akan habis masa pinjamannya di akhir musim nanti dan dia bermain sangat baik di Prancis. Dan selain itu, kita masih punya pemain lainnya di posisi striker seperti Oristanio di Cagliari, Carboni di Monza, dan Sebastiano dan Francesco Pio Esposito. Khususnya Esposito tampil sangat baik di Sampdoria." Kayaknya bener nih kita nggak beli pemain. Lalu Ausilio ditanya pendapatnya tentang Valentin Carboni. Ausilio bilang begini, "Sejujurnya berdasarkan kualitas yang dia miliki, dia bisa dengan mudah bertahan di Inter. Kami mempunyai ekspektasi yang sangat tinggi terhadapnya. Namun kami harus mengevaluasi apakah tepat untuk mempertahankannya di sini atau mungkin memberikan dia sedikit ruang, membiarkannya terus berkembang di klub lain dengan status pinjaman. Dia tampil baik di Monza dan menarik perhatian tim nasional Argentina. Tentu saja kami ingin mempertahankan dia. Dia memiliki kontrak panjang di Inter dan kami akan dengan senang hati membantunya berkembang." Teman-teman yang ingin membeli jersey atau pernak-pernik sepak bola lainnya, linknya ada di kolom deskripsi ya. Terima kasih. Lalu kemudian Ausilio ditanya tentang Romelu Lukaku, teman-teman. Cerita lama ini. Lalu Ausilio bilang begini, "Ya, memang benar bahwa ada panggilan telepon kepada dia seperti cerita yang beredar. Ada banyak sekali cerita. Dan ketika kami mulai menyadari apa yang sebenarnya terjadi, kami langsung menyingkir dan situasinya berakhir di sana. Akan tetapi, hubungan kami berakhir dengan cara yang lebih beradab daripada yang diberitakan oleh media selama ini. Dia telah mengambil jalannya sendiri dan kami juga memiliki jalan yang lain." Lalu kemudian berikutnya lagi, Ausilio ditanya pendapatnya tentang Marco Arnautovic. Dia bilang begini teman-teman, "Saya pikir dia menghadapi masalah fisik hampir sepanjang musim ini dan itu adalah normal mengingat kondisi fisiknya pasca cedera panjang di musim lalu. Ketika Anda mengalami cedera panjang seperti itu, maka perlu beberapa saat untuk pulih dengan baik sepenuhnya.
Kami senang dengan dia dan dia melakukan apa yang harus dia lakukan. Arnautovic memiliki kontribusi yang penting pada tim, khususnya di luar lapangan. Walaupun waktu bermainnya tidak terlalu tinggi, tidak sesuai dengan yang dia harapkan. Arnautovic berkata kepada saya bahwa Lautaro dan Thuram adalah dua orang juara yang sedang menjalani musim terbaiknya. Dan saya akan membuat diri ini siap untuk membantu mereka dan berusaha memberikan yang terbaik. Mantap, ini sekaligus mengkonfirmasi ya bahwa Arnautovic punya peran yang penting untuk meramaikan ruang ganti ya. Dia yang bikin suasana ceria. Dan yang perlu diingat lagi, Dumfries harus minta duit ke Arnautovic ya untuk ganti rugi, karena Arnautovic lah yang ngompor-ngomporin Dumfries untuk ngangkat spanduk Theo Hernandez. Lalu kemudian Ausilio berpendapat tentang Di Marco. Dia bilang begini, dulu ada yang mengatakan bahwa Di Marco tidak layak bermain untuk Inter. Namun faktanya, nah ini perlu didengar baik-baik teman-teman. Sebetulnya ada dua nama pemain Inter yang menurut pelatih tidak layak untuk menjadi starter karena tidak memiliki kualitas yang cukup untuk bermain di tim sebesar Inter. Bahkan pelatih meminta saya untuk tidak membiarkan dua pemain tersebut masuk ke ruang ganti. Dan yang pasti, dua pemain tersebut bukanlah Di Marco. Artinya, Di Marco layak bermain untuk Inter. Lalu kemudian Ausilio menambahkan, saya tidak akan pernah menyebut dua nama pemain tersebut walaupun saya disiksa di sini. Aduh, siapa nih teman-teman? Dua nama pemain yang tidak layak untuk jadi starter di Inter. Siapa ya? Kayaknya Gagliardini kali ya. Gagliardini sama siapa teman-teman? Coba teman-teman ada ide siapa? Lalu kemudian Ausilio juga memberikan pendapatnya tentang Rafael Leao teman-teman. Ausilio bilang begini, dia pernah sangat dekat untuk bergabung dengan Inter. Itu benar. Saya pernah bertemu dengan pemilik Lille saat itu, Gerard Lopez, untuk memahami syarat-syarat kesepakatannya. Namun pada akhirnya kami tidak bergerak ke depan. Sekian dulu untuk cerewetin Inter hari ini teman-teman. Silahkan tuliskan pendapat teman-teman di kolom komentar. Sampai ketemu di cerewetan-cerewetan berikutnya. Bye-bye. Cerewetan